Soal permasalahannya Ray dan Pablo tuh sekarang seperti apa sih Bang? Bertambah pening Fitra Ramadan nih. Nanti kita kirim. Permasalahan Ray sama Pablo seperti apa sih Bang sekarang di dalam penjara? Isunya kan mereka pingin cerai ya katanya. Jadi begini, sekitar 3 hari yang lalu, saudara Pablo mengutus seseorang ketemu saya. Nah, terus saya tanya ada apa? Terus katanya Bang Pak Pablo mau ketemu gitu. Minta dijenguk ke rutan. Oke, kemarin tanggal 10 saya jenguk beliau, saya besuk di rutan tahanan sementara di Polda Metro. Kita ketemulah dengan Pablo dan saya tanya apa masalah. Nah, dia bilang Bang, ini ada sedikit masalah saya dengan istri saya, Ray Utami. Saya bilang masalahnya apa? Saya bilang ini masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Menurut saya sih pekerjaan saya itu sudah sangat profesional. Tapi menurut Ray itu tidak profesional. Maksudnya profesional dan tidak profesional ini apa? Saya tanya. Ya mungkin ada kaitannya dengan pendapatan, ada kaitannya dengan uang gitu ya. Nah, tapi saya nggak tanya terlalu jauh gitu. Nah kemudian yang membuat kamu paling tidak nyaman dengan Ray ini apa? Saya bilang. Terus beliau bilang ya yang membuat saya tidak nyaman itu saya sekarang merasa tidak dihargai Bang gitu. Saya dimarah-marah di depan orang ramai, kemudian ngamuk-ngamuk, ya saya malu dong Bang, orang semua lihat saya. Nah, harusnya kan kami ini saling memahami, ini kan dalam penjara, kalau nggak saling support siapa lagi yang harus support, kan begitu ya. Nah jadi intinya itu. Nah lalu saya bilang oke, bagaimana kalau saya panggil Ray? Oke, dia nggak keberatan. Lalu dipanggil lah Ray, karena memang ruangan mereka itu tidak terlalu jauh ya, namanya juga rutan di Polda Metro kan sempit ya. Jadi dipanggil lah Ray. Akhirnya Ray datang, mereka duduk di depan saya berdua. Ray di sebelah kiri saya, Pablo sebelah kanan saya. Nah saya tanya Ray, gimana Ray kabar? Gemuk dia. Kamu gemuk ya sekarang, saya bilang. Terus dia bilang ya saya Bang lagi apa? Lagi ya namanya ditahan makan terus gitu ya. Nah, saya tanya ini kayaknya ada ribut-ribut, ada apa? Gitu. Dia membantah, saya nggak ada ribut. Ada, kata Pablo. Kamu marah-marah. Saya nggak ada marah-marah gitu. Sebentar ya. Dek. Setelah itu saya lihat bahwa Pablo ini masih punya niat ingin mempertahankan rumah tangganya. Nah, saya tanya Ray, kamu gimana? Bang, saya nggak pikir yang lain-lain. Saya yang penting keluar. Kalau saya udah keluar, baru saya mulai mikir yang lain-lain. Nah, saya menangkap ada semacam signal, ada semacam bahasa yang saya interpretasi, saya tafsirkan. Sepertinya Ray ini ingin berpisah. Dan saya sampai bilang, kamu nggak mau nuntut kan kalau nanti kamu udah bebas? Saya nggak mau bahas itu Bang. Nah, gitu. Jadi ini dampingan seperti saya begini ya, Pablo bilang tengok Bang ini kan, nah ini marah-marah. Enggak, saya nggak ada marah-marah. Enggak, aku kan dalam Islam kan harus suami itu dipatuhi, istri itu nggak boleh durhaka sama suami, kata dia loh. Oh iya itu benar tuh, saya bilang. Nah jadi ini kan Ray Utami dengan Pablo Putra Benua ini kan adik saya. Sebelum mereka bermasalah hukum, saya adalah kuasa hukum mereka. Saya kuasa hukum mereka. Nah, jadi bahkan di Ganas, saya ketua Dewan Penasehat Gerakan Nasional yang dia sebagai ketuanya. Ganas saya lupa singkatannya, kepanjangannya. Nah, terhadap hal ini saya berharap sekali agar Pablo Benua dan Ray Utami tidak rusak rumah tangganya. Karena saya ingin Pablo ini, saya tahu betul dia sangat sayang kepada Ray. Bahkan kalian semua dengar itu dulu bagaimana mereka menikah. Karena si Ray ini termasuk host yang terkenal di dunia olahraga di TV, dan Pablo ini pengusaha.
sampai dibelikan jam tangan miliar gitu ya. Nah, heboh dulu publik gitu. Dan saya perhatikan dalam mereka sudah berumah tangga itu 3 tahun. 3 tahun, dan mereka kalau berangkat juga saya perhatikan bisnis kelas. Pokoknya sangat sayang lah gitu kalimat-kalimat Pablo ketika mereka masih di luar. Nah, sekarang saya lihat postingan Pablo 1-2 bulan ini kok aneh gitu. Sebelum saya diminta untuk ketemu Pablo itu, saya lihat postingan Pablo itu memang ayat, hadis, kepatuhan, istri, apa macam-macam. Saya memang udah mikir ini ada apa gitu. Tapi saya tidak berpikir bahwa Pablo akan menghubungi saya, karena waktu dia dulu bermasalah ikan asin, saya yang pengacaranya dengan Mas Farhad Abbas. Tapi di tengah jalan kami mungkin ada perbedaan prinsip. Pada waktu itu Mas Farhad tarik diri, saya pun tarik diri. Maka ditangani oleh Insang Nasruddin. Insang pun akhirnya keluar, maka ditangani oleh yang lain gitu. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Pada intinya bahwa angkat si Iwang akuarium. Nah, pada intinya saya melihat bahwa Ray akan melaporkan dalam pengertian menggugat, dan saya berharap itu tidak terjadi. Saya berharap tidak terjadi. Tadi Ray mengutus seseorang ketemu saya, habis dibesuk dia, kan dia nggak boleh kontakkan di dalam penjara, kan nggak boleh ada handphone. Dia suruhlah seseorang ketemu saya pagi-pagi, kemudian dia bilang utusan dari Ray mengatakan, "Bang, itu kok masuk di media, aku seolah-olah gara-gara uang persoalannya," kan gitu. Saya bilang, "Enggak," saya bilang, "lu media mempelintir Bang, kalau bisa nggak usah diomongin gara-gara uang." Itu kan versinya Ray ya. Kalau versinya Pablo, ada pekerjaan profesional yang menurut dia tidak profesional, ya saya bisa menangkap bahwa ya kebutuhan di penjara itu memang, kalau yang namanya uang mutlak gitu. Bukan berarti uang itu untuk ngasih para penjaga-penjaga atau sipir-sipir atau polisi-polisi penjaga di situ karena dia masih tahanan titipan karena belum inkrah gitu ya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari memang besar di dalam penjara, itu besar. Kita mau makan kan masih bayar gitu ya. Kalau makanan itu kadang-kadang ya lebih mahal dari yang biasanya, ya kan. Tapi itu saya pikir intinya begini. Tadi saya sudah beritahu juga ke media yang lain bahwa sebaiknya Pablo dan Ray hidup rukun sebagai sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mereka telah mempertaruhkan jiwa raga mereka untuk kehidupan mereka, dan mereka sudah punya buah hati. Karena itu saya berharap Ray menahan diri, Pablo menahan diri. Karena Ray mengatakan dia tidak salah, sementara Pablo mengatakan ini sudah durhaka gitu. Kan aneh nih. Nah, lalu ketika saya tanya Ray akan keluar gimana, dia bilang saya nggak mau mikir yang lain-lain. Nah, ini yang saya lihat gitu. Tapi saya tanya Pablo, sampai kemarin ketika saya akan keluar, saya tanya, "Pablo, kamu masih ingin rumah tangga utuh?" "Iya, saya ingin rumah tangga utuh, Bang." Nah, persoalannya kami nggak dapat jawaban yang sempurna dari Ray. Karena itu saya akan berupaya bagaimana Ray dengan Pablo ini tetap utuh rumah tangganya. Tetapi apabila memang Ray nanti pada akhirnya akan memilih jalan perpisahan, tentulah saya sebagai kuasa hukum dari Pablo akan membantu dan mencari bantuan hukum. Dalam pengertian saya akan membantu dia secara hukum untuk di pengadilan seandainya Ray melakukan gugatan perceraian. Jangan lupa subscribe ya.